Yesus saat itu menyampaikan kepada para ahli Taurat bahwa dia adalah datang dari Bapa Allah. Dia adalah anak Tuhan, datang dari Bapa Allah. Sehingga pengakuan itu mengindikasikan bahwa Yesus seolah-olah adalah seorang nabi yang baru, seorang rasul yang baru yang ingin memberitakan sebuah kebenaran kepada ahli Taurat. Ahli Taurat tidak terima. Ahli Taurat tidak terima, Bang. Saat itu ahli Taurat menentang. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin dengan ajaran yang dibawa Musa harus paling hebat, harus paling maksimal, nggak boleh ada pembaharu lagi. Oke, itu kesalahan orang Yahudi. Makanya Yahudi mencaci maki Yesus. Beda dengan Islam. Islam datang untuk memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa, tapi tidak menuhankannya, hanya memuliakan sebagai rasul atau seorang nabi. Nah, sehingga ketika Yesus akan dilempar batu, kan, Yesus dilempar batu oleh orang Yahudi gara-gara dia seolah-olah mengaku datang dari Bapa Allah, datang sebagai anak Allah. Maka Yesus mengembalikan ucapan itu kepada orang Yahudi. Bukankah para ahli kalian juga disebut dengan anak Allah? Bukankah para ahli Taurat di kalangan kalian, pemimpin-pemimpin kalian juga disebut dengan anak Allah? Itu gak masalah bagi kalian? Kenapa saya yang mengatakan anak Allah lalu kalian gak terima? Nah, itu sudah dikembalikan bahwa istilah itu tidak mengindikasikan Yesus sebagai anak Allah, tapi mengindikasikan dialah utusan Allah, sama seperti Musa dulu datang kepada kalangan Yahudi. Karena Yesus mengembalikan ucapan itu kepada mereka. Loh, di kalangan kalian wahai orang Yahudi, para ahli Taurat juga disebut dengan anak Allah. Kalau kalian boleh, kenapa saya nggak boleh? Begitu loh. Sedangkan apa yang saya ucapkan, kata Yesus, itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari dia. Sama seperti Musa. Maka Yesus mengatakan secara tegas, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang bukan untuk menghapus hukum-hukum kitab-kitab para nabi. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Kata-kata menggenapi berarti seolah-olah kalau datang 80%, maka Yesus yang akan menggenapi 20%-nya. Itu menggenapi. Aku datang bukan mengacak-acak hukum Taurat. Aku datang bukan menghapus atau menggradasi hukum Taurat, bukan. Tapi aku datang menggenapi. Kalimat menggenapi, ketika Musa sudah mengajarkan 80%, maka seharusnya Yesuslah yang 20% sehingga menjadi 100%. Tapi apa kenyataannya? Setiap ada ajaran di dalam Kristen yang datang kemudian dan diamalkan oleh orang Kristen selalu bertentangan dengan apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Misal, datang ke gereja setiap hari Minggu, pernahkah terucap dari lisan Yesus? Tidak pernah. Tentang dosa waris, pernahkah ucapan Yesus mengatakan dosa waris? Gak pernah. Pernahkah kemudian Yesus itu datang sebagai penebus dosanya Adam yang menjalar kepada manusia? Tidak pernah keluar dari lisan Yesus. Sehingga saya sebagai pembaca yang budiman, maka saya fokuskan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang di luar pengajaran Yesus. Siapapun penulis sebuah kitab suci, siapapun pengajarnya, kalau berlawanan, bertentangan dengan apa yang keluar dari lisan Yesus, maka saya akan mengutamakan Yesus karena dialah yang datang dari Allah, bukan yang lain. Begitu, Bang. Ya. Gini, Bang, saya tertarik tadi sama pembicaraan Abang sama jangan bohong tadi tentang apa sih konsep keseluruhan dari Islam gitu ya. Apa sih konsep keseluruhan dari Islam? Kalau Kristen kan, menurut kami kan awalnya kan yang kita bicara dari awal lah, Bang. Yang tadi itu melanggar perintah Allah, upah dosa ialah maut. Nah, terus kan ketika manusia melanggar dosa, melanggar perintah Allah, melakukan dosa, dibuang, keluar dari Taman Eden, sehingga manusia mengalami mati. Nah, setelah Adam, dari Adam sampai Nuh sampai Musa, keluarlah Taurat. Ya, Taurat itu sebenarnya perjanjian Tuhan dengan Abraham, yang bilang dengan Musa, dengan bangsa Israel, keturunan bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk memperbaiki antara hubungan Tuhan dengan
manusia, ya kan, Bang? Ya, dengan keluarnya pertama 10 perintah Allah, bla 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 bla. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ya menurut Yahudi ada 613, kan, Bang? Ya. Yesus itu terus dari Musa sampai ke Daud, Salomo, nggak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Lalu datanglah Yesus. Nah, Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Dia menjalankan, Menggenapi ya, bukan mengacak-acak hukum Taurat ya, Bang? Ya, menggenapi, betul. Menggenapi hukum Taurat dengan mati di kayu salib, kan, upah dosa itu ya maut. Nah, terus maut atau mati. Jadi Yesus mati di kayu salib sebagai pemenuhan hukum Taurat itu, ya, Bang. Nah, seharusnya, Bang, seharusnya kalau memang Yesus menggenapi, sudah selesai dong, Bang. ya. Konsep Muslim ini apa, Bang? Saya sampaikan ya konsep di dalam Islam. Jadi begini, Bang, Islam membenarkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ketika Yesus datang bukan untuk mengacak-acak hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, sehingga ketika di hukum Taurat ada tertulis misalnya hukum sunat. Siapa yang melakukan sunat sekarang? Apakah Kristen? Bukan, Bang, Islam. Apakah ketika Yesus menetapkan menghukumi Taurat adalah sempurna dan dia tidak sama sekali mengacak-acak hukum Taurat misalnya, lalu di dalam Taurat tertulis tidak boleh makan babi? Siapa sekarang yang tidak makan babi? Apakah Kristen? Tidak, Bang, Islam. Sehingga 10 hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran, Bang. Pertama, hukum Taurat pertama, Bang, tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Selain Allah. Apakah ada di dalam Al-Quran hukum Taurat itu? Ada. Kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 163, Bang. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian hukum Taurat yang nomor 2, Bang, tidak boleh membuat berhala dengan serupa seperti apapun berhala itu, tidak boleh. Apakah ada di dalam Al-Quran aturannya? Ada, saudara. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88, saudara, wala tada'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan jangan pula engkau, ini ya, janganlah engkau sembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, baik berhala maupun apapun itu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kemudian hukum Taurat yang nomor 3, Bang, apa? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Itu hukum Taurat yang nomor 3. Apakah ada keterangan itu di dalam Al-Quran? Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Bang. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Janganlah kalian memanggil nama Allah itu sembarangan. Allah punya nama-nama baik, namanya Asma'ul Husna, maka panggillah Allah dengan nama-nama baik tersebut. Kemudian hukum Taurat yang nomor 4, apa? Di dalam hukum Taurat Nabi Musa, yaitu sucikanlah hari Sabtu. Ada 1 hari dalam 1 minggu yang disucikan. Maka di dalam Islam diajarkan kita oleh Nabi Muhammad untuk mensucikan hari Jumat. Apakah ada ayatnya hari Jumat? Ada. Beda dengan teman-teman Kristen, setiap hari Minggu datang ke gereja. Apakah ada ayatnya? Tidak ada. Tapi di dalam Islam Nabi Muhammad menyampaikan melalui wahyu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, ketika sudah ada panggilan solat untuk kalian di hari Jumat, maka bergegaslah kalian, bersigaplah kalian untuk melaksanakan solat. Ada hukumnya. Hukum Taurat yang nomor 5, misalnya menghormati kedua orang tua. Apakah tertulis di dalam Al-Quran menghormati orang tua? Ada, saudara. Lengkap di dalam Al-Quran. Wala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan syirikan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu tertulis dalam surah An-Nisa ayat 36. Atau hukum Taurat yang nomor 6,
Tidak boleh membunuh sesama manusia. Apakah ada ajarannya di dalam Al-Quran? Ada. Itu tertulis dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallaha illa bil haqq. Jadi tidak boleh kita membunuh sembarangan, harus dengan aturan yang sangat ketat, saudara. Kemudian berzina, di dalam Taurat kita dilarang berzina, yaitu hukum Taurat yang nomor 7. Apakah ada aturan tidak boleh berzina di dalam Al-Quran? Ada, tertulis dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Kemudian hukum Taurat yang nomor 8, boleh mencuri. Apakah tidak boleh mencuri? Ada hukumnya di dalam Al-Quran. Tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 188, saudara. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Kemudian hukum Taurat yang nomor 9, bersaksi dusta. Apakah ada larangan bersaksi dusta di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau berbicara, maka berbicaralah dengan perkataan yang benar. Hukum Taurat yang terakhir yang nomor 10, tidak boleh kita itu iri dan dengki kepada keberhasilan orang lain. Tidak boleh kita iri dan dengki kepada orang lain. Apakah kemudian tertulis di dalam Al-Quran larangan iri dan dengki? Ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-54. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Kenapa orang-orang kok hasud, iri, dengki ketika ada seseorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah? Kenapa mereka dengki? Yahsudun. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmat wa atainahum mulkan azima. Dan sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmat kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang sangat besar. Nah, sekarang siapa yang benar-benar menetapkan hukum Taurat dan menjalankannya? Islam, saudara, bukan Kristen. Ya. Kok bisa mirip Injil Ada dengan Al-Quran? Ya. Nah, kok bisa mirip, Bang? Kan Injil kan yang duluan turun. Gini bang, tunggu, saya belum selesai bang. Saya mau bertanya Bisa lagi. mirip itu, loh. Menurut Islam, apakah Yesus mati? Gimana bang? Enggak mati. Nah, nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, berarti hukum Taurat belum tergenapi dong bang. Gimana? Di mana ada hukum Taurat menerangkan Yesus harus mati di tiang salib? Begini bang, untuk menghapuskan dosa, pasti abang sudah pernah lah debat sama Kristen-Kristen yang lain. Ya, menurut hukum Taurat Musa, penghapusan dosa itu harus melewati darah anak domba, ya kan? Ya. Yang tak bercacat celah, yang abang tahu lah. Ya, Imamat 4 itu, satu perikop. Ya, kalau Yesus nggak mati, nggak menyelamatkan manusia, terus gimana dong bang? Itu konsepnya dalam Islam itu, berarti hukum Taurat belum tergenapi dong bang. Bang, Allah itu, Tuhan itu mampu mengampuni semua dosa manusia tanpa ada mati, tanpa ada kehidupan, bang. Kenapa kemudian ada syarat yang sangat ribet? Padahal dia dulu di zaman Musa, apakah dia mampu mengampuni dosa-dosa Bani Israel? Mampu. Gak perlu ada penumpahan darah. Dia, apakah kemudian dia harus turun dulu di zaman Abraham untuk mengampuni dosa manusia? Nggak perlu. Dia tetap ada di sana, di dalam kerajaannya. Dia tidak perlu turun. Begitulah. Sekarang saya tanya, ada nggak di dalam Taurat bahwa penghapusan dosa akan ada di tiang salib nanti? Ada nggak? Loh, kenapa Anda? Kisaran ini pertanyaannya. Penghapusan Kenapa dosa Yesus satu-satunya hanya lahir melalui secara perawan itu aja? oleh korban Apa darah. tujuannya kalau bukan untuk keselamatan manusia? Kenapa cuma Yesus satu-satunya lahir dari perawan Maria? Islam menjelaskan bahwa Kenapa tidak ada manusia lain yang lahir dari perawan juga sama seperti Yesus? Kalau bukan tujuannya untuk keselamatan manusia. kalau Yesus Kenapa kami menyembah Yesus juga? Gimana Karena cara kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kekuasaan Yesus itu diberikan apa dari dirinya?
diberikan kepada Dikasih ya. Kenapa Anda tidak menyembah yang memberi? Loh, kan sudah diberi kepada Yesus. Jadi kami menyembah kepada Yesus. Oke, Yesus sendiri mengatakan begini, Bang. Ini kita buka ayatnya. Waduh, ini ada yang melaporkan, woi. Waduh, ini ada penebar kebencian katanya saya ini. Ntar. Bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, ya, mukjizat bagi Rasulullah gitu, dan pedoman bagi umat Islam, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tetap Kristen tetap menolak, ya karena itu, karena kesombongannya dan karena kesesatannya. Mereka tidak mau membuka hati, Tunggu ya membuka teman-teman. pikiran. Ustaz Wafi lagi buka baru lagi ya. Habis ini pindah gitu teman-teman. Ya, sabar dulu ya. Kita ketika membacakan Quran, mereka langsung menolak, bahkan tidak mau mendengar pun tidak mau gitu. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa, karakter orang-orang kafir itu sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Mereka pura-pura mendengarkan. Jadi kalau dikasih tahu orang kafir ini, dia pura-pura mendengarkan. Wa asayna, sehingga memang apapun yang kita ucapkan mereka bantah, hatinya tidak menerima gitu. Bahkan ada orang-orang yang kafir mendengarkan pun tidak mau, dia menutup telinga gitu. Jadi tidak heran kalau kita membicarakan Al-Quran, mereka ini tidak bisa menerima. Oleh karena itu di diskusi lintas agama ini kita lebih cenderung membahas biblos. Kenapa? Karena kalau Al-Quran, ya mereka susah untuk menerimanya karena tidak mengimani, bahkan membantah, menolak, ya meskipun kita berbusa-busa gitu. Tetapi ya yang disayangkan, biblosnya sendiri yang mereka anggap kitab suci, mereka bantah. Mereka lebih mengutamakan dogma dan doktrin. Ini yang menjadi penyakit bagi orang-orang kafir, terutama si Ito ini nih. Udah tua, kagak jelas Ito. Oi, mikir Ito. Jadi begitu Ikhwan Fillah. Ini kehebatan Al-Quran ya. Lanjut. Ika. Udah ya turun dulu, besok lah kita sambung, udah mau tidur. Bobo sana, Bobo. Tadi ayat apa Ustaz Abu ya? Yang mana, Kang? Yang barusan dibaca ayat apa? Yang wa ingkung tumpiroibim. Yang yasma'u ayat itu. Oh, sami'na wa asayna. Bentar saya lihat ayatnya ya. Saya kelemahan saya itu suka lupa ayat. Insya Allah kalau ayat-ayatnya ya sedikit hafal lah gitu. Bentar, tapi ingat surah An-Nisa. Bentar, saya buka dulu. Itu sama, saya lagi buka juga kebetulan Al-Jasiyah itu. Al-Jasiyah ayat 8. Gimana bunyinya? Coba silakan, Kang. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusiru mustakbir kana lam yasma'ha fabashirhu bi'azabi alim. Itu Al-Jasiyah ayat 8. Sama artinya dengan yang tadi Ustaz bilang. Wah teman-teman, ini nggak beres sih di sini. Kita Ustaz Wafi lagi ya. Ngomong apa gitu. Ya ini. Kan dosa di dalam keyahudian, di dalam Taurat Musa itu kan, saya sudah bilang tadi kan, mungkin Gus Wafi sudah berdebat yang lebih hebat dari saya. Saya kan Kita agak debat ya, kita orang diskusi nih ya. Kristen, saya kan cuman orang Kristen, jemaat Kristen lah gitu. Sistem penghapusan dosa di keyahudian itu kan harus lewat kurban, Bang. Kurban domba dengan yang tak bercacat, tak bercela gitu. Di Islam ada itu, namanya penyucian, ya. kurban. Di kurban ada. di Saya Islam. mengerti. Ya, di Islam itu ada. Ya, tapi konsepnya di dalam keyahudian, ketika seorang
apalah petinggi apalah kalau di Yahudi bilang itu mau masuk ke ruang kudus, baru ruang maha kudus harus melewati penyucian, ritual penyucian itu ya. Jadi dia harus menyucikan dirinya lewat kurban domba gitu, lewat darah gitu, menyucikan dirinya ya, baru bisa menghadap Tuhan. Nah, Bedanya bang, terus kalau di Taurat kan, kalau di Taurat bang, coba abang buka lah di Taurat itu, di Imamat 4 bang. Di Imamat 4 itu korban penghapusan dosa pakai domba betina. Ya, di dalam Taurat Imamat 4 ayat ke-32, kalau mau untuk penghapusan dosa, dombanya harus betina. Sedangkan Yesus kalau mau menggenapi ternyata dia jantan bang, kan gak nyambung. keturunan Hawa akan merebuhkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Gimana bang? Berarti kalau jadi gini konsepnya bang. Yang saya tanyakan ini kalau di Islam Yesus tidak mati berarti belum ada dong, belum tergenapi dong hukum Taurat itu, belum terhapuskan dong dosa umat manusia gitu. Sekarang gini bang, kalau kita mau membahas Yesus itu mati atau tidak, berarti temanya nanti tema penyalipan. Gimana? Abang siap nggak ngobrol tema penyalipan dengan saya? Kita buktikan bahwa Yesus tidak tersalib, tidak sesuai yang dipahami oleh teman-teman Kristen. Abang siap bawa data tema penyalipan dengan saya? Enggak, saya kan sudah bilang bang, saya kan buka jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh. Jawab dulu pertanyaan saya ini. Kalau misal kalau di Islam Yesus itu Al-Masih bukan? Iya, Al-Masih dia bang, Mesias. Kenapa dia disebut Al-Masih, Mesias, Juru Selamat? Al-Masih dari kata masaha, mengusap, yang diurapi. Kenapa dia disebut dengan sang yang diurapi, yang diusap? Karena setiap dia menyentuh orang-orang yang punya penyakit, langsung sembuh penyakitnya. Makanya dia disebut dengan Al-Masih. Gitu bang. Ya. Gimana bang? Bang? Gini bang, menurut maksudnya kenapa Yesus disebut menggenapi hukum Taurat gitu bang? Alasannya kenapa itu bang? Jadi begini ya, kalau di Islam tidak pernah menyangkal bang bahwa datangnya Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Kita tidak menyangkal itu, karena di dalam Al-Quran memang ada ayatnya. Yesus wa yu'allimuhumul hikmata wat taurata wal injil. Allah yang mengajarkan kepada Yesus, kepada Nabi Isa, Taurat dan Injil. Langsung Allah yang mengajari kepada dia. Nah, jadi datangnya dia sebagai utusan Allah, ya utusan Allah, dan itu dibenarkan kalau di dalam Bible dia juga yang diutus oleh Allah. Dan dia menggenapi, maksud menggenapi ini bukan merubah hukum bang. Menggenapi ini menambahkan atau menyempurnakan, bukan merubah. Jadi kalau di dalam Taurat misalnya, cara penghapusan, saya langsung buka ya ayatnya ya, biar abang tidak bisa punya gambaran ayatnya ini bang ya, saya buka ya. Imamat 4 nomor 32 nih bang. Ajarannya kan begini nih untuk penghapusan dosa bang. Nih ya, abang buka Imamat 4. Itu Imamat 4 itu satu perikop ya, satu bab itu menjelaskan tentang penghapusan dosa bang. Untuk penghapusan dosa ini di Imamat 4 nomor 32 bang. Ini ya. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa ya,
maka haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Harus membawa seekor betina, sedangkan Yesus bukan betina, Bang. Yesus itu jantan. Sehingga yang harus abang pahami, kedatangan Yesus bukan mengacak-ngacak hukum ini, bukan. Tapi dia menggenapi, gitu loh. Maksud dari menggenapi, Yesus mengajarkan ajaran yang meneruskan ajaran Musa terdahulu. Contoh, tidak boleh menyembah selain Allah. Sang Bapa yang mengutus Yesus, dialah yang menerima penyembahan, bukan Yesusnya. Maka Yesus mengatakan, Bang, ini kita buka lagi ayatnya. Ini Bang ya. Saya tidak berani Bang, ngarang-ngarang Bang. Karena kalau sudah diucapkan Yesus, berarti itu adalah tentang kemuliaan. Ini Bang. Ini ya. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 8 nomor 54 Bang. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus tidak ada artinya. Bukan kemuliaan yang datang dari dirinya, kata Yesus. Yesus sendiri yang bilang ini loh. Dari menghidupkan orang mati, dari menyembuhkan penyakit, dari dia diselamatkan begini dan begitu, semua tentang kehebatan dan kemuliaannya dia, bukan dari dirinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Dia, kata Yesus, adalah Allah kami. Jadi Yesus mengajarkan bahwa dialah yang mengutus Yesus, yang menjadi Allah sebenarnya, yang disembah sebenarnya, bukan malah menyembah Yesusnya. Sama seperti Musa, Bang. Musa bisa membelah lautan bukan dari dirinya, tapi datang kekuatannya dari Bapa Allah. Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit, bukan dari dirinya kemuliaan itu, tapi datang dari Dia yang mengutusnya. Apa bedanya Yesus dengan Musa? Sama-sama utusan, sama-sama diberikan roh kebenaran, Roh Kudus untuk menyampaikan sebuah firman, sehingga firman yang disampaikan oleh Yesus bukan datang dari dirinya sendiri, tapi firmannya dituntun oleh Sang Bapa. Sama seperti Musa ketika Allah mengatakan, Musa, kamu akan aku jadikan Allah bagi Fir'aun. Maka semua yang mengikuti ungkapan Musa, dia akan mengikuti Allah. Yang mengikuti Musa, dia akan selamat tanpa penumpahan darah sosok Tuhan. Tanpa itu, Bang. Ingat, Yesus mengatakan begini, Bang. Sangat tegas Yesus mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Dengan tinta merah secara tegas Yesus mengatakan begini. Ini ya. Nih, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus ya tidak pernah menyampaikan apa-apapun dari dirinya sendiri, tidak pernah. Itu semuanya datang dilatih, didikte oleh Sang Bapa. Sama seperti Musa ketika dijadikan Allah bagi Firaun. Musa bukan berkata dari dirinya sendiri, tapi disampaikan wahyu kepada dia untuk menyampaikannya kepada Firaun dan umatnya. Itulah yang namanya menggenapi, Bang. Meneruskan ajaran terdahulu, mengajarkan kepada orang Bani Israel, tapi Bani Israel menolak, bahkan melempari batu, bahkan menyalibkan Yesus. Dan ternyata Tuhan menyelamatkan Yesus. Kenapa kok saya mengatakan Tuhan menyelamatkan Yesus, tidak menyalibnya? Karena ingat, Bang, Yesus seumur hidup memanggil dia Sang Bapa. Tapi kenapa ketika di tiang salib dia menyampaikannya dengan lafal Eli, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak mungkin Tuhan meninggalkan Yesus. Berarti yang disalib bukan Yesus, karena mustahil
Tuhan akan meninggalkan anak tunggalnya. Mustahil Tuhan akan membiarkan anaknya tersiksa. Mustahil utusannya tidak akan diselamatkan oleh Tuhannya. Makanya ketika disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabakhtani, ilahi lima taroktani, ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Jelas itu bukan Yesus, Bang. Karena tidak mungkin Tuhan meninggalkan Yesus. Musa saja gak ditinggalkan. Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, diselamatkan dengan dibukanya lautan oleh Tuhan, apalagi Yesus. Begitu loh. Ya, sudah bisa Bang? Ya, lanjut. Ini Bang, saya di sini bukan mau tarik Abang ke Kristen atau Abang mau tarik saya ke Islam. Enggak, saya berdiskusi masalah konsep dari Islam sama konsep dari Kristen. Saya enggak percuma juga mau bahas Tritunggal sama Abang. Jadi begini Bang, kalau yang Eli Lama Sabaktani itu kan dia mengutip itu Amsal atau Mazmur itu ya. Abang lebih tahu lah. Mazmur, di mana ada tertulis Mazmur seperti itu? Ya ada lah di situlah di Perjanjian Lama, mungkin nanti dicari. Tapi begini Bang, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia harus mati. Yesus sendiri dalam Alkitab. Sedangkan Abang banyak mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi Abang nggak mengutip bahwa Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia harus mati di kayu, dia harus mati. Coba dibuka ayatnya Bang, yang mana? Tunggu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya sempat rungkat teman-teman karena tadi saya kena kena laporkan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Salam Bunda. Waduh, udah 5.000 rungkat, saya nangis deh jadinya. Sabar Bun, sabar Bun. Karena tadi langsung kalau saya tidak matikan saya kena, seminggu gak bisa buka. Iya. Aneh juga. Lanjut. 10 Ya. menit itu, Ustadz. Hah? Yang kena 10 menit itu kan, waktunya 10 menit itu kan, Bukan 10 menit, 1 minggu itu. 1 minggu. Padahal sudah 5.000 lebih tadi. 5.000, top of the line tuh deh. Sudah 5.000 lebih. Berarti kasih kesempatan tadi, mas ingat Bunda tadi. Nggak apa-apa. Promosi aja nanti sebentar. Assalamualaikum. Tadi pas saya mau naik, Ustaz, rungkat. Dilaporkan Bang Di, ujaran kebencian katanya. Buset, tumben. Nggak mungkin lah anak santri ada ujaran kebencian. Gimana sih? Nggak tahu, waktu saya matikan daripada seminggu saya gak bisa lagi. Ya Bang Di, lanjut dulu ya. Lanjut dulu dengan Bang HS. Ini tentang tentang apa Yesus sebagai orang yang menggenapi, Bang. Lanjut dulu ya. Kalau saya boleh 2 menit, bahwa mari kita mempergunakan akal kita yang sehat lah. Mari kita menyayangi, mengasihi, memuliakan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi itu adalah utusan Tuhan, disayangi Tuhan. Tuhan gak pernah mungkin meninggalkan utusannya dalam keadaan apapun. Apalagi utusannya ini diutus di suatu negara yang sedang kacau balau. Pasti selalu dilindungi. Bukankah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa mengasihi aku, Bapa memuliakan aku. Nah kalau Bapa di surga memuliakan dia, ya kagak mungkin lah dibiarkan untuk mati terkutuk. Pasti digantikan oleh orang lain yang memang harus mati terkutuk. Gitu sih menurut saya kalau pakai akal sehat. Tapi kalau pakai doktrin ya silakan saja. Di sini nggak ada pemaksaan. Itu tadi momen yang saya dengar penjelasan dari Ustaz Wafi. Saya standby lagi. Ya Bang Wafi, ya, halo. Markus 8 ayat 31. Halo.
Iya, iya, Ya, iya. lanjut. Gimana? Ini kayak suara dokter Adi ya. Dokter Adi. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah sesudah 3 hari. Gitu dokter, tadi saya tanya, apa dosa dan salah Yesus sehingga dia dibunuh menurut Anda? Apa dosa dan salahnya? Gini bang, dalam konsep Kristen penghapusan dosa harus melewati darah. Saya nggak nanya itu. Nah. Dengerin dulu. Saya bukan Saya masalah menjelaskan, penebusan. Bang. Saya menjelaskan. Apa? Dengerin dulu pertanyaannya. Apa salah dan dosa Yesus sehingga Yesus dibunuh terkutuk begitu? Iya bang, saya tadi mau menjelaskan bahwa konsep penghapusan dosa harus melewati darah. Darah domba tidak bercela. Itulah Yesus. Kan bukan itu yang saya tanya. Bukan penebusan dosa yang saya tanya. Gini, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Enggak bang, dari tadi kita sudah membicarakan. Jangan dilebarin kalau sama saya. Saya ulang, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Abang nggak dengar dari tadi bang, dari pertama bang. Jadi nggak susah menjelaskan bang. Kok nggak usah dijelaskan boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Gus Wafi, gimana nih Gus Wafi? Gimana sih, susah banget jawabnya. Kalau menurut ajaran Islam tidak boleh. Tidak boleh menyakiti. Dengerin dulu Bang. Abang kan saya tanya, Anda diam, berarti saya menjelaskan. Diskusi kayak gitu Bang, harus nyambung kalau diskusi gitu. Ya, perintah di dalam Bible Anda itu Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Oke, Gitu boleh ya. saya jawab Nah, makanya sedikit? saya tanya gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Silakan Ari. Oke. Contoh di dalam ajaran Islam itu bahwa Bukan itu yang saya tanya. Boleh nggak? Ini contohnya. Boleh nggak dengerin dulu, saya nggak perlu contoh, jawab dulu. Boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Oke. Kenapa Allah menggantikan Isa? Turunin nih. Pesawat Kenapa turunin, Allah? nggak ada ilmunya. Ngaco. Kenapa Allah menggantikan Ngaco, turun. Nggak nyambung dia. Turunin dia. Orang ngomong apa? Pertanyaan sederhana, boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Kenapa lari kemana-mana? Yesus kan Romawi bang, bukan Gimana Bang? pengikut Kristen. Boleh nggak Bang? Yang membunuh Yesus kan dari Romawi. Saya nggak nanya Bang. itu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh bang. Tidak boleh. Baik. Kalau tidak boleh, apakah Yesus punya salah sehingga dibunuh? Silakan. Bersalah bang. Apa? Tidak bersalah. Tidak bersalah. punya dosa. Berarti bukan Yesus yang mati dong, karena Yesus nggak punya dosa, betul? Faktanya. Nah, kena di sini. Lanjut, Ustaz. Dia mati. Gitu dong, diskusi cepat. Lanjut, standby. Lanjutkan dulu, Bang Andi. Saya masih di dapur. Lanjut dulu. Ustadz Wapi makan. Lanjut dulu, Deng. Itulah ya, bahwa kalau Anda sudah mengakui Yesus nggak punya salah, kita setuju. Yesus itu orang mulia, kita setuju. Yesus itu orang baik, kita setuju. Yesus itu utusan Allah, kita setuju. Yesus itu wajib kita muliakan, kita setuju. Yesus itu tidak punya dosa dan salah, kita setuju. Terus dalam hal hukum yang tertulis di Bible Anda itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti tidak ada sedikit pun celah Yesus itu mati terkutuk. Nah, pertanyaannya, dari mana dan siapa yang ngajarin Anda percaya kalau Yesus sendiri mati yang terkutuk? mengajarkan Gitu loh, bahwa silakan. Dia harus mati. Apa yang mengharuskan Yesus mati? Siapa yang mengharuskan? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus mati dan Di bangkit mana pada hari ketiga. di mana tertulis Yesus harus mati sendiri? Susah kalau diskusi pakai iman. Pakai akal lah sedikit, berdasarkan ajaran Yesus gitu loh. Kenapa sih selalu mau pakai iman, selalu pakai doktrin yang merusak akal sehat gitu loh?
Kenapa kita malam ini nggak sepakat memuliakan semua para nabi? Kenapa kami yang muslim memuliakan anaknya Maria? Kenapa Anda mengutuk malah? Di sini loh saya buka akal Anda semua yang mendengarkan ya. Mari kita memuliakan anak Maria. Jangan ngutuk dia, coy. Jangan. Muliakanlah dia. Setuju nggak ini semua kita di sini kita muliakan anaknya Maria? Setuju nggak? Ada Kristen nggak setuju? Yesus, Pak. Enggak, saya tanya semua di sini, yang hadir di sini, setuju nggak kita semua detik ini kita muliakan anaknya Maria? Setuju? Setuju? Setuju. Berarti jangan dikutuk dong. Itu yang dilakukan Kristen. Berarti kau nggak muliakan dia, kau kutuk dia. Siapa yang mengutuk dia, Bang? Kalau kau nggak kutuk dia, berarti dia nggak mati disalib. Itu fakta sejarah bahwa Fakta sejarah, itulah fakta sejarahnya yang membuat Anda mengutuk. Berarti Anda nggak menyayangi dia, nggak memuliakan dia gitu loh. berarti Abang harus bohong sama fakta sejarah dong. Sejarah apa yang mengatakan orang bersalah dibunuh disalib? Fakta sejarah mana tertulis? Di mana tertulis boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu Yosi di mute dulu dong, Pak. Dia Tidak bersalah, berisik. Bang. Yosi di mute dulu. Bunda Rama kalau lagi moderator di mute itu si Yosi dulu. Oke. Jadi Bro. gini, Bang. Ya, Saya silakan. jelaskan dari awal ya, Bang, dari pembicaraan kita. Ya terserah lu lah, silakan. Kita hormati Anda juga kok, silakan. Ya, gini Bang. Jadi pembicaraan saya dengan Ustadz Wafi bahwa saya bertanya sebenarnya apa sih konsep besar dari Islam. Terus saya terangkan kalau konsep besar dari Kristen adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi ceritanya dari Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, maka upah dosa adalah maut atau mati. Itu nomor 1. Jadi upah dosa sekecil sebesar apapun. Upah dosa adalah maut, maksudnya apa? Maut. Jadi setiap orang yang berdosa mati gitu. Ya, setiap Kenapa orang Anda nggak yang mati ya? berdosa- Kenapa Anda masih hidup? Anda punya dosa kok. Buktinya saya nanti kan akan mati. Kok nanti sekarang ini? Kenapa Anda masih hidup sedangkan potong dulu, Anda masih Bang. punya dosa? Saya lagi bercerita tentang konsep Kristen. Ya. Konsep Kristen nggak ada hubungannya Adam dan Hawa, kagak ada, nggak nyambung. Sportif lah, dia lagi menjelaskan abang ribut. Nah, Kagak sekarang ada hubungannya Kristen sama Adam. jangan disela dulu, Bang. Kok nggak ada Kristen Biar hubungannya saya sama Adam dan selesai. Hawa? Ya ada hubungannya, manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Apa Jadi maksud hubungannya kau, Kristen? Siapa Tuhannya Adam? Coba, siapa Tuhannya Adam? Aduh, Bang. Tuhannya Adam ya? Ya Siapa? Itulah Allah. Ya, Tuhan kamu siapa? Allah. Tadi Tuhan Tuhan Allah. kamu siapa? Tuhan Kristen siapa? Tuhan Kristen. Allah Bapa. Allah Bapa. Oh, berarti Putra dan Yesus Roh bukan Kudus. Tuhan. Beda kan? Beda Tuhan kan? Beda Tuhan. Konsepnya beda agak Tuhan. kayak gitu. Gini, Bang, Beda saya Tuhan, mau Bang. menjelaskan. Dijelaskan ke ribut, nanti kau turunkan kami. Beda Tuhan. Anda beda Tuhan sama Nabi Adam. Saya menjelaskan pembicaraan saya sama Ya udahlah, Ustaz terserah Wafi. lu lah. Cek, yuk masuk. Lanjut. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Pembicaraan dengan Ustadz Wafi bahwa menurut hukum Taurat, nah, kan tadi manusia sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nih sudah jatuh dalam dosa. Terus Upahnya mati, maut. Nah, buktinya Adam dan Hawa setelah itu mati. Seluruh umat manusia ujungnya mati. Upah dosa adalah maut atau mati. oke. Untuk memperbaiki hubungan antara Tuhan dan manusia, Tuhan memilih keturunan Abraham, ya, yang menjadi bangsa Israel nantinya, bawahnya. Nah, baru Tuhan waktu bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan menunjuk Musa sebagai nabi untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Turunlah waktu Musa naik ke Gunung Sinai, turunlah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Yaitu jangan berdusta, jangan, dan seterusnya lah, ada 10 hukum Taurat.
Terus berlanjut menjadi 613 hukum Taurat, yaitu terus? Yahudi. Nah, menurut hukum Taurat, tidak ada penghapusan dosa tanpa melalui darah itu darah anak domba yang tidak bercela. Nah, dari Musa sampai Salomo sampai Daud hanya Yesus yang menggenapi hukum Taurat ini, hidup kudus, tidak berdosa. Tapi menurut hukum Taurat dosa penghapusan dosa harus melewati penumpahan darah. Nah, jadi disitulah konsep bahwa Yesus mengajar bahwa dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itulah konsep Kristen. Sedangkan saya bertanya kepada Ustadz Wafi, kalau di Islam Yesus mati atau enggak? Jawab Ustadz Wafi, enggak mati. Berarti hukum Taurat belum tergenapi. Begitu. Begini Pak, saya orang yang sangat memuliakan Yesus, cuma saya tidak menuhankan dia. Kenapa? Begini Pak. Iya, saya hargai iman ya, Bapak. Jadi daripada Bapak bela-bela Yahudi yang notabene-nya jelas-jelas menghajar Yesus, mending Bapak pro kepada Islam yang sama-sama memuliakan Yesus cuma tidak menuhankan. Masalahnya Bang. Ya, gini. Kenapa kita tidak mempercayai bahwa Yesus datang untuk menebus dosa di tiang salib? Itu intinya. Kenapa kita kok tidak percaya itu? Karena tentang datangnya Yesus akan mati di tiang salib untuk menebus dosa itu tidak keluar dari lisan Yesus, Pak. Tapi keluar dari tulisan-tulisan. Misal, Bapak tadi menyampaikan kepada saya Markus 8 nomor 31. Pak, kalau kita mau jujur, tulisan Markus itu bermasalah. Sangat bermasalah. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak belum belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Sehingga oke lah. Gini loh, Markus itu bermasalah, masalahnya apa gitu. Jadi kalau kamu bilang Al-Quran itu bermasalah, nah, kitab suci kami abad pertama ada. Berarti kalian mencontek, kalian abad ke-6 atau ke-7 baru ada. Kan kayak gitu. Semua harus ada datanya. Salahnya itu di mana gitu. Oke. Permintaan Mbak Angel tunjukkan kepada tulisan Markus yang bermasalah. Kita lihat sekarang. Tunggu Bang, jangan lari kemana-mana dulu Bang. Konsep ini permintaan Mbak Angel disuruh tunjukkan katanya Mas. Ya, tapi balik lagi ya Bang ke tadi. Ya, suruh tunjukkan aja dulu. Ini ya, saya tunjukkan bahwa tulisan Markus itu bermasalah. Ini ya. Entah Mbak Angel nanti nyambung apa enggak dengan keterangan saya ini, tapi semoga nyambung karena ini pelajaran yang cukup sulit. Kalau teman-teman Kristen tidak sampai kepada pelajaran ini, saya kira tidak akan mampu. Ini ya. Nih. Kodeks Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus adalah catatan ya yang tua yang hampir sezaman dengan Kodeks Vatikanus, ini abad keempat, dan Bible yang Anda pegang sekarang itu muaranya dari ini ya. Ini lengkap catatan-catatan terdahulu yang ada di abad keempat. Kalau kita buka Markus misalnya, Markus ya, ada Matius, Mark, Markus, Luke, Lukas, John, Yohanes. Kita buka yang Markus ya, kita buka yang Markus. Oke ya, ini Markus.
Ini pasalnya, misal kita buka di pasal ke-16. Itu Markus berapa? Markus berapa? Iya, Markus 16, coba Mbak buka Markus 16. Ya. Ayat? Nah, oke. Di Bible yang Mbak pegang Markus 16 ada berapa ayat, Mbak? Ada 19. Ada 19. Oke, kita santai aja, Mbak ya, jangan ngotot-ngototan ya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, ini kodek yang paling tua, ternyata Markus 16 itu ada 8 ayat, Mbak. Jadi ayat ke-9 sampai ke-19 atau sampai ke-20, ada yang sampai 20, Mbak, itu tidak ditemukan. Pengambilannya dari mana? Lebih-lebih kalau sampai kita buka Markus 16 nomor 8-nya, Mbak. Kita buka Markus 16 nomor 8-nya. Nih ya. Nih Markus 16 nomor 8. Mbak bisa baca ini? Nggak bisa. Oke, kita buka di Bible versi sekarang ya. Markus 16. Ini ya, Markus 16 nomor 8. Misalnya, nih ya. Markus 16 nomor 8 ini. Klik. Nah, saya perkecil lagi. Nih ya, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Wes, titik. Paragraf kedua ini sampai detik ini gak ditemukan, Mbak. LAI ngambil dari mana? Kalau kita buka di dalam ini, di dalam Textus Receptus ini adalah catatan Yunani yang diambil untuk menerjemahkan LAI yang sekarang, Mbak. Jadi ngambilnya itu dari Textus Receptus abad ke-15. Nah, kalau kita buka di Textus Receptus, ternyata di sini Markus 16 ayat 8 hanya sampai kalimat takut. Ya. Ini dari Kai sampai Iap ini hanya sampai kalimat takut. Hanya satu paragraf. Ini ayat ke-9 setelahnya. Sedangkan di dalam LAI itu ada 2 paragraf dengan singkat sampai akhir ini, sampai detik ini tidak ditemukan. Sampai detik ini saya bertanya kepada Sofiatul, saya bertanya kepada Ki Ahmad, semuanya tidak ditemukan ini. Dari mana ini? Yang paragraf kedua. Nah, karena ini bermasalah, ini baru satu contoh ya, saya belum contohkan yang lain. Karena ini bermasalah, sehingga kita harus fokus pengajaran Bible ini dari apa yang keluar dari lisan mulia Yesus. Kalau Yesus dengan lisan beliau yang sangat mulia tidak pernah mengatakan bahwa dia datang untuk disalib menebus dosa orang, yang notabene dosa yang dihapus Yesus adalah dosa yang menjalar kepada semua orang yang dilakukan Adam, maka mohon maaf, kita sebagai umat Islam belum bisa percaya. Karena ajaran itu yang merupakan ajaran inti di dalam kekristenan tidak keluar dari penjelasan lisan Yesus, tapi tercatat dalam Markus yang tulisannya hitam. Berarti bukan perkataan Yesus. Sedangkan Markus sendiri itu adalah catatan yang masih banyak problem. Sehingga kita sebagai umat Islam belum bisa percaya, tapi masih lebih mengedepankan apa yang pernah menjadi pengajaran Yesus. Yang diucapkan Yesus apa? Itulah yang kita imani. Bukan yang tertulis di luar pengajaran Yesus. Mari dijawab. Ya. Gini, Bang. Tunggu, Bang. Yesus kan sendiri yang mengajarkan bahwa
dia harus mati di kayu salib, Bang. Dan lalu bangkit, ya harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau di Islam kan tidak mati menurut Abang. Jadi maksudnya kalau kenapa Yesus mengajarkan dia harus mati gitu, Bang? Menurut Abang, yang menurut di Markus itu. Begini, makanya Bang, kita sebagai umat Islam itu berhati-hati ketika menemukan sebuah catatan yang kaitannya dengan ajaran agama. Itu kita hati-hati. Maksudnya hati-hati itu bagaimana? Ketika catatan itu bermasalah, maka kita tidak akan percaya, Bang. Sedangkan di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah, kita meyakini itu adalah firman Allah, itu mengatakan bahwa Yesus Tapi tidak Bang, disalib. ginilah Abang bilang kan salah. Dari mana Abang tahu data Abang itu benar atau enggaknya gitu? Sedangkan masalah Alkitab ini dari zaman dulu ya kayak Ya, itu gitu-gitu juga. aja, nggak ada perubahan gitu loh. Oke. Yang Abang tunjukkan itu benar. Jadi kalau kami bilang lah kayak gini kan, dari mana kalian tahu itu perkataan Allah? Pernah Allah datang rupanya ke dunia ini? Kayak mana pula itu kalau kami bilang, Nabi Muhammad matinya? Ya kan? Halo, izin. Ya, mungkin lanjut dulu Mas Tuan Salom, ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Santai saja ya, jangan ngotot-ngototan ya, biar seru ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah boleh izin masuk di roomnya. Ya. Oke, gini, saya mau sampaikan buat teman saya HS HDG DBDH itu. Dia Kristen atau Islam saya nggak tahu ya. Tapi kalau saudara Kristen, saudara nggak perlu tanya kepada si Ustadz ini tentang kematian Yesus, karena si Ustadz ini kan beda sebenarnya. Keimanan dia dengan kita kan beda. Sorry, kalau Anda Kristen nggak usah tanya itu. Kalau saudara tanya penjelasan, tanya ke dia tentang Al-Quran gitu loh. Ya, Bang. Karena pengajaran Abang akan ngerti terbalik dari awal, gitu. jadi Pengajaran akan terbalik gitu loh. Yang saudara terima akan terbalik dengan apa yang saudara imani dalam Alkitab itu. Ya. enggak, Bang. Jadi Di kalau sini saudara kita memahami, lagi berdiskusi, saya lagi men-challenge sebenarnya konsep dari ajaran Islam ini apa. Makanya kita men-challenge konsep dari ajaran Kristen sama konsep dari ajaran Islam gitu. Nah, tetap berbeda Bang, itu penjelasannya. Kalau Gus Wafi bilang di Al-Quran bahwa Yesus tidak mati. Nah, Yesus tidak mati ini ajarannya keluar nanti 600 tahun kemudian. Bagaimana menjelaskan sesuatu 600 tahun yang lalu? Kalau analoginya lah, seperti saya. Di Al-Quran itu Saya kan, tidak di bisa Al-Quran itu menjelaskan kan yang terjadi sama kakek buyut saya yang 600 tahun lalu, kecuali orang-orang yang hidup sama-sama dengan kakek buyut saya begitu. Iya betul. Karena kan abad 1. saudaraku Kristen, di Al-Quran itu kan tidak ada nama Yesus di sana gitu loh. Iya, tapi kan Jadi orang di tuh selalu Al-Quran bilang itu kan bisa. Nabi Isa itu Iya, kan Bang. Nabi Isa Dengarkan itu saja kan dulu kita berdiskusi, Bang. iya, maksudnya Nabi Isa itu kan dibilang Tuhan Yesus bisa disama-samakan. Sementara Tuhan Yesus abad keberapa, orang itu abad keberapa gitu loh. Ya, Jadi kan nggak makanya sama itu sebenarnya. Kejadian masa kita nggak bisa sama menceritakan lah. kok sama? Kita bisa menceritakan 600 tahun yang lalu. Misalnya Alkitab udah menuliskan, ya kan? Kejadian pada saat 600 tahun yang lalu. Terus 600 tahun yang lalu menceritakan kejadian yang udah lama gitu. Otomatis kan banyak simpang siurnya, pasti ada perbedaannya. Jangan gitu. Misalnya aku sekarang bercerita sama orang begini, penyampaiannya nanti beda lagi kan? Bukannya seperti itu. Yang benar itu yang pertama. Pas waktu Oke, baik. kejadiannya itu. Jadi begini, saudara, tadi Ustadz mengatakan bahwa kitab Markus itu kan bermasalah, kan begitu. Nah, tetapi apakah kitab Matius, Lukas, dan Yohanes itu bermasalah atau enggak? Gitu loh. Mau saya tunjukkan Karena itu masalah cerita, semua. karena cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sama, tapi ada yang menjelaskan
Ya sepertinya ya mungkin lebih sedikit ada yang kurang gitu. Nah, jadi Apa yang mau saya bermasalahnya tunjukkan semua? Yohanes, Matius, Markus, Lukas akan bermasalah semua. Mau saya tunjukkan? Iya, data abang tuh dari mana? Bisa begini, dipercaya begini, apa enggak? Kan kayak gitu. Kalau Matius, Markus, Lukas Tak mungkin bermasalah. Bisa nggak sih Empat-empatnya satu-satu gitu loh? bermasalah. Jangan main kerebutan dong. Santai Kalau enggak ada Matius, apa-apa. Jadi Markus, Lukas, Mas dan- HSH ini sudah dari tadi ngobrol sama saya. Kita saling berdiskusi. Mbak Angel juga, Mas Tuan Salum mungkin baru datang. Kita nggak apa-apa. Jadi saya tuh random aja. Nanti sampean bertanya Al-Quran kepada saya jelaskan. Kemudian karena ketepatan tema yang dibahas sekarang tentang bahwa Yesus akan mati untuk menebus dosa, ya sudah ini yang dibahas kan begitu kan? Iya bang. Ya saya lanjut ya. Jadi kan kalau menurut abang Matius, Markus, Lukas, Yohanes salah semua. Terus yang benar yang mana bang? Masa yang 600 tahun kemudian bang? Gini mas ya, saya tidak mengatakan semuanya salah. Terlalu munafik kalau saya mengatakan semua salah. Tetapi yang saya heran begini bang, sampai tadi ada mas siapa tadi ya yang naik, yang dia itu nggak percaya kalau saya pernah bermimpi ketemu Yesus. Tahun kemarin itu saya pernah mimpi bang, mimpi ketemu Yesus. Nah tapi sudahlah, nggak usah dibahas itu ya, itu sudah selesai. Jadi setelah itu saya perhatikan Bang. Lanjutkanlah mimpi Cerita dulu, bro. Yesus kayak mana? Kok abang Cerita dulu, potong-potong? bro. Yang penting nggak usah abang bilang Kesaksiannya. dari awal. Jadi kan ngerti awak jalan ceritanya cemana, ya kan? Jadi setelah Cerita saya dulu lah, bermimpi Pak Ustadz. Cerita saya dulu setelah bermimpi kesaksiannya. itu ya, Mimpi itu. saya setelah bermimpi itu saya seperti mulai ada kecerdasan dalam otak saya begitu. Mantap. Apa? Jadi Yesus itu mengatakan begini dalam mimpi. Tapi ini terserah ya, sampean percaya nggak percaya ada apa-apa. Tapi dulu pernah hampir viral. Begini. Ini kesaksian seorang Muslim yang bermimpi Yesus ini. Saya ketika bermimpi Yesus. Tapi jangan, maksudnya saksi dusta ya, kan diperbolehkan gitu. Ya sudah, kalau dianggap dusta saya udah mau Ya, cerita. misalnya gitu loh, aku mengingatkan sekarang, maksudnya betul-betul mimpinya memang betul kayak gitu kak. Sudah. Jadi kan sekarang Sudah. tahun nanti Lanjut dulu. Ya, Tenang sama saudaraku, aja lanjut dulu sama Pak Ustaz. Saudara Kristen tenang dulu, lanjut dulu Pak Ustaz, cerita mimpinya dulu. Jadi gini, saya akan mengatakan, sampean percaya nggak percaya terserah, ada apa-apa. Tapi ketika saya mimpi Yesus, dia selalu menyampaikan bahwa tekankan ajaran dia, bukan yang lain. Tekankan ajaran dia, bukan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi komal debat Islam dan Kristen bersama Ustadz Wafi. Dari sini kita bisa mengambil poin-poinnya ya. Yang pertama diantaranya, kedatangan Yesus itu akan hanya menggenapi hukum Taurat, bukan menghapus hukum Taurat. Tapi kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tetapi malah menghapus hukum-hukum Taurat. Yesus sunat dan mereka tidak bersunat, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa orang Yahudi tidak mengimani datangnya Yesus. Mereka tidak mengimani kalau Yesus itu datang dari Allah. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris ya, sedangkan orang Kristen itu mengimani bahwa Yesus katanya mengajarkan dosa waris. Yang keempat, Yesus tidak mengajarkan tentang penebusan dosa. Jadi tidak ada dalam Kristen tentang penebusan dosa. Dan tadi juga ada yang bertanya tentang konsep keselamatan di Islam. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.